lakukan ya, apa? Ya. Berikut dalam rangka kita bersama-sama menyerahkan kembali proses sepertiga selesai melakukan estimasi penentukan. Pelaksanaan isolasi terpusat di SMP 4 Rebet, pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebagai berikut. Jumlah siswa yang kita isolasi sebanyak 66 siswa, terdiri dari 36 siswa orang tua dan 30 laki-laki. Jumlah ruang kelas yang kita gunakan sebanyak 7 ruang kelas. Masing-masing ruang kelas terdiri 8 sampai 10 siswa. Ada pula lama isolasi, yaitu selama 10 hari, dimulai dari hari Selasa tanggal 21 September 2021 sampai dengan hari ini, Kamis 30 September 2021. Untuk kondisi siswa-siswi selama isolasi, secara umum keseluruhan sehat, baik, bergejala ringan, tapi tidak menunjukkan gejala yang parah seperti itu. Untuk kegiatan rutin, kami diantaranya yang rutin setiap hari yaitu pemantauan siswa-siswi dari keadaan umumnya, keluhan maupun pengukuran tanda-tanda vital. Kemudian obat vitamin, setelah itu olahraga senam setiap pagi. Ada pula kegiatan pembersihan ruangan dan sterilisasi disinfektan. Untuk akomodasi, makan, minum, dan snack dikirim oleh dari dinas kesehatan dan dapur lapangan kontak Purbalingga. Makan 3 kali atau lebih pagi, siang, dan malam. Snack 2 kali pagi dan sore. Untuk petugas pendamping, kami terdiri dari 3 dokter jaga, perawat, dan bidan ada 12 orang. Petugas kebersihan dan lainnya yang terdiri dari sekretariat 1 orang, driver 2 orang, keamanan 3 orang, petugas administratif 6 orang. Serta kita dibantu oleh pengamanan oleh TNI, Polri, staf kecamatan, dan linmas desa. Demikian yang dapat kami sampaikan secara singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Sehat. Masih semangat? Masih. Kayaknya Bapak sudah makan belum? Sudah ini ya. Jadi baik, pada kesempatan hari ini hadir seluruh jajaran Forkompinda Kabupaten Purbalingga, hadir Pak Dandim, Pak Kapolres, hadir juga Pak Kajari dan juga Bapak Ketua Pengadilan Negeri, serta juga yang saya hormati ini dari Kepala Dinkes, kemudian BPBD, dari Dinas Pendidikan, kemudian Ibu Kepala Sekolah ini yang juga berkesempatan hadir, dan tidak lupa rekan-rekan Kepala Desa, Pak Camat ini, Pak Camat beserta unsur Forkompincamnya, ibu-ibu, para guru di SMP 4 Merebet, serta para orang tua wali murid ini yang sudah hadir menjemput, sudah kangen kayaknya ya Bapak Ibu ya, ini sama anak-anaknya, dan juga tentunya adik-adik semua yang saya cintai, saya banggakan, yang mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini kita selalu sehat, Dek, tetap semangat dan tentunya senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tentunya kita bersyukur, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di SMP 4 Merebet, karena tentunya hari ini saya yakin hari yang ditunggu-tunggu sama adik-adik semuanya. Karena alhamdulillah isolasi yang dilakukan ini, isoter atau isolasi terpusat yang dilakukan di SMP 4 Merebet, alhamdulillah hari ini sudah memasuki hari ke-10. Jadi sesuai dengan aturan kesehatan, bahwasannya mereka-mereka yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini melakukan isolasi mandiri selama 10 hari apabila tidak mengalami gejala-gejala yang berat, artinya OTG dan ada gejala-gejala ringan, itu harus melakukan isolasi mandiri selama 10 hari. Jadi adik-adik semuanya sudah melakukan isoman semuanya ya di SMP 4 Merebet, Dek. Gimana perasaannya selama ini 10 hari di sekolah? Enak apa enak? Senang apa senang? Gimana makanannya, enak-enak ya? Enak semuanya ya? Apa mau nambah lagi nih isolasinya? Nambah mau pulang?
pulang ini ya. Kelihatannya sudah tidak sabar bertemu dengan Bapak Ibu yang ada di rumah ini ya. Dan nanti sebentar lagi adik-adik semua akan pulang ke rumah masing-masing. Oleh karenanya pada kesempatan pagi hari ini Ibu Bupati berpesan bahwasannya adik-adik semua sudah merasakan yang namanya isolasi mandiri ya. Pasti nggak enak yang namanya isolasi adik ya. Pasti bosan karena harus terkumpul di ruangan di kamar selama kurang lebih 10 hari. Oleh karenanya Ibu Bupati mau memesankan bahwasannya adik-adik semua yang ada di sini, para siswa-siswi pelajar yang ada di SMP 4 Meredet, saya titip untuk senantiasa mematuhi yang namanya protokol kesehatan. Siap apa siap? Siap. Coba prokes itu apa saja sih? Coba saya tahu. Ayo, yang pertama apa, Dek? Yang pertama apa? Pakai masker. Jadi besok kalau keluar rumah harus pakai masker. Termasuk kalau besok yang namanya PTM di sekolah sudah mulai ya, sudah mulai, adik-adik semuanya harus mematuhi prokes, pakai masker. Yang berikutnya sering-sering cuci tangan. Dan kalau bisanya membawa yang namanya sanitizer. Jadi yang namanya sanitizer ini Bu Bupati kalau kemana-mana pasti selalu bawa. Nah besok adik-adik kalau keluar rumah siap sedia ini yang namanya sanitizer di kantong. Jadi kalau misalnya ketemu atau salaman dengan orang-orang ini bisa selalu langsung dipakai. Kemudian sering-sering cuci tangan, kemudian menjaga jarak. Jadi besok kalau PTM-nya sudah mulai ya, yang namanya pas jam pulang sekolah itu jangan dempet-dempetan sama teman-temannya. Jadi harus selalu mengatur jarak. Kemarin pada saat tidur di ruangan, di kelas masing-masing, semuanya atur jarak kan ya? Tidak berdekat-dekatan kan ya Dek ya? Nah, jadi besok protokol kesehatan ini harus terus dilakukan oleh kalian-kalian semua. Sekarang Bu Bupati mau tanya, kalian-kalian semua yang ada di sini siswa-siswi SMP 4 Meredet sudah pengen kembali ke sekolah atau belum? Sudah kangen belajar di sekolah atau belum? Sudah ya? Ini kemarin di sini siapa yang sudah divaksin? Coba hitung. Mana yang sudah divaksin? Oh baru beberapa ya, masih banyak yang belum mana coba angkat tinggi coba. Oh, waduh, ini nanti Pak Guru, Bu Guru, Ibu Kepala Sekolah, termasuk Bapak Kepala Puskesmas Meredet ini ya. Saya derek titip Pak, paling tidak nanti vaksinasi di masing-masing sekolah ini minimal 30%. Jadi derek titip untuk bagaimana nanti diatur ritmenya ketika stok vaksin datang untuk bisa segera didistribusikan. Sasaran prioritas vaksin kita saat ini selain lansia adalah anak-anak sekolah. Ini dalam rangka mendukung pembelajaran tatap muka. Dan tadi sudah kita lihat bersama-sama ya, anak-anak siswa-siswi di SMP masih yang belum divaksin. Oleh karenanya sampai dengan nanti PTM dimulai, kita harus terus genjot dan syaratnya 30% daripada siswa-siswi di sekolah tersebut harus sudah divaksin. Kalau sudah divaksin 30%, baru itu nanti bisa mengajukan rekomendasi pada Satgas COVID-19 untuk bisa diajukan pembelajaran tatap muka. Jadi ini menjadi pembelajaran kita bersama, walaupun saya yakin yang namanya adik-adik semua, bapak ibu, orang tua murid itu sudah tidak sabar menggelar yang namanya PTM, akan tetapi kehati-hatian ini harus terus kita lakukan. Jadi upaya-upaya preventif harus kita lakukan. Kalau kita mau PTM, tentunya harus siap segala sesuatunya. Sarana prasarana yang termasuk protokol kesehatannya juga harus siap. Besok Ibu Kepala Sekolah harus membentuk yang namanya Satgas Covid tingkat sekolah. Nanti wajib Bu, itu adalah salah satu persyaratan kalau sekolah mau menyelenggarakan PTM harus dibentuk Satgas Covid tingkat sekolah. Yang tentunya nanti akan selalu mengingatkan anak-anak terkait dengan protokol kesehatan dalam rangka mengantisipasi penyebaran COVID-19. Ini perlu kita lakukan. Kejadian di SMP 4 Meredet ini harus kita jadikan pembelajaran. Jangan sampai ke depan ada lagi kejadian yang serupa. Karena apapun tentunya ini menjadi sorotan nasional, sorotan pusat, sorotan provinsi, semuanya menyoroti Purbalingga ini. Kaitannya klaster sekolah di Meredet ini khususnya SMP 4 dan SMP 5.
sekali lagi kita berhati-hati ke depan dalam rangka melangkah, dan saya titip Satgas COVID-19 tingkat kecamatan, termasuk Bapak Kepala Puskesmas, termasuk Ibu Kepala Sekolah, sampai dengan nanti PTM dibuka, saya minta ini untuk terus mendorong yang namanya vaksinasi. Jadi vaksinasi untuk para pelajar harus dilakukan percepatan, khususnya di Kabupaten Purbalingga. Ini sudah menjadi instruksi dari beliau Pak Gubernur, termasuk dari beliau Bapak Presiden. Jadi saya titip ini untuk semuanya bisa dilakukan, dan mungkin nanti sambil menunggu PTM-nya dibuka deh, adik-adik tetap harus belajar deh, walaupun belajarnya nanti masih daring, buat apa-apa deh, tapi setiap hari harus belajar. Kemarin di sini belajar kan deh. Oh, jadi ngapain semingguan? Apa? Buka handphone, main games ya. Jadi besok dimulai lagi ya pembelajaran daringnya nanti dengan Bapak Ibu guru, walaupun nanti belum langsung tatap muka, tapi nanti secara daring. Nanti sambil kita dorong terus vaksinasi sehingga nanti PTM ini bisa segera digelar. Jadi begitu nih adik-adik semua yang ada di sini, Bu Tiwi, Bu Bupati, Derek Titip, nanti adik-adik hari ini akan pulang. Salam hormat untuk keluarganya semua yang ada di rumah ya. Tetap semangat belajar ya adik-adik ya. Walaupun nanti belum tatap muka, masih secara daring, kita semangat belajar sampai dengan nanti PTM ini akan digelar. Dan yang berikutnya terakhir, nanti dari Bapak Ibu, ini Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, ini ada oleh-oleh untuk 66 siswa-siswi ini ya, SMP 4 Merebet yang kemarin melakukan isolasi terpusat di SMP 4 Merebet. Ini apa namanya, bantuannya sudah ada di depan, souvenirnya sudah ada di depan, oleh-olehnya sudah ada di depan. Nanti semuanya, adik-adik semuanya akan dapat satu persatu. Dijaga ini pemulangan siswa-siswi ini dijaga pasti. Ya, jadi hari ini merupakan hari ke-10. Ini anak-anak di SMP 4 Merebet ini melakukan isolasi mandiri. Jadi sesuai dengan ketentuan kesehatan, bahwasannya mereka-mereka yang OTG, orang tanpa gejala, kemudian gejala ringan ini ya, mereka melakukan isolasi selama 10 hari. Berarti ini hari terakhir, dan alhamdulillah ini seluruh anak memang hampir sebagian besar ini OTG. Kalaupun ada gejala, itu pun sedikit gejala ringan, hanya batuk-batuk dan lain sebagainya. Sehingga kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan bahwasannya pada hari ini, hari ke-10, anak-anak ini selama sejumlah 66 anak ini bisa dipulangkan. Nah, oleh karenanya tadi kita bersama-sama rekan-rekan Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim, Pak Kajari, Pak Ketua Pengadilan, ini melepas 66 anak yang melakukan isoter di SMP 4 Merebet
untuk dipulangkan ke rumah masing-masing, dan tadi juga ada perwakilan orang tua murid yang menjemput. Dan tentunya kami tekankan bahwasannya sampai dengan nanti PTM dibuka kembali, ini tentunya orang tua harus selalu mengingatkan kaitannya prokes, dan di samping itu kita juga akan nanti melakukan percepatan vaksinasi. Jadi paling tidak syarat untuk nanti sekolah ini bisa dilakukan PTM, salah satu syaratnya adalah sudah dilaksanakan vaksinasi. Walaupun belum menyeluruh 100%, tapi paling tidak ada 30% ini sudah tercover lah. Nanti harapannya seperti itu, dan mudah-mudahan nanti PTM ini bisa segera kita buka kembali, tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat, SOP yang ketat, tentunya dengan dengan paling tidak ini anak-anak dan guru sudah tervaksinasi. Jadi ini mungkin hari ini pelepasan, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran ya bagi semuanya, artinya bagi seluruh guru-guru, sekolah, termasuk kami di Satgas Covid tingkat kabupaten, menjadi pembelajaran untuk kedepannya lebih berhati-hati lagi, dan tentunya semakin memperketat protokol kesehatan dalam hal pelaksanaan pembelajaran tatap muka di sekolah. Ya, SMP 4 sendiri kapan Bu tatap muka nanti diperbolehkan? Iya, jadi kita ini kan akan melakukan evaluasi ya, sampai dengan nanti 4 Oktober berarti kan minggu depan ya, kita akan melakukan evaluasi sambil terus kita dorong vaksinasi. Tentunya nanti ada skala prioritas, jadi dari SD, SMP, SMA, kelihatannya yang paling siap memang ini SMA, SMK. Jadi nanti secara bertahap mungkin untuk PTM kita buka untuk sekolah-sekolah menengah atas terlebih dahulu ini ya, tentunya dengan pembatasan yang ketat. Baru nanti setelah itu kita evaluasi, kalau sudah aman mungkin nanti bisa ditambah lagi, kemudian nanti setelah SMA baru setelah itu bertahap ke SMP dan juga SD. Jadi ini nanti langkah-langkah yang akan kita lakukan di Satgas Covid Kabupaten Purbalingga untuk persiapan pelaksanaan PTM sambil kita terus mendorong percepatan vaksinasi bagi para pelajar. Iya. Untuk percepatan vaksinasi berapa vaksin yang disiapkan Bu? Ini kita memang pokoknya seluruh vaksin yang di dropping, baik itu kepada Dinkes, baik itu kepada TNI, baik itu kepada Polri, artinya kita di Satgas Covid Kabupaten sudah bersepakat bahwasannya itu diprioritaskan untuk para pelajar, anak-anak sekolah dalam rangka itu tadi mendukung proses pembelajaran tatap muka. Jadi vaksin yang datang ini kita tujukan saat ini untuk percepatan kepada para pelajar. Bu, pelajar harus 100% Bu setiap sekolah vaksinasinya atau berapa persen? Ya tentunya kita kan vaksin pasti masih terbatas ya saat ini. Kalau untuk mengcover seluruh pelajar-pelajar yang ada di Purbalingga yang jumlahnya puluhan ribu sudah barang tentu tidak mungkin. Jadi paling tidak ada prosentase lah, paling tidak 25 sampai dengan 30% guru-guru yang ada di sekolah tersebut, pelajar-pelajar ini sudah tervaksin. Dan nanti pembelajaran PTM pun ada skala prioritas, artinya tidak seluruh anak ini PTM akan, tetapi mungkin nanti diprioritaskan kelas 3 dulu karena ini mau ujian dan lain sebagainya, sambil nanti menunggu vaksin datang, anak-anak sudah divaksin. Nah ini nanti mungkin merambah ke kelas 2 kemudian kelas 1. Jadi nggak langsung acak, akan tetapi nanti bertahap. Bu, kalau ini kan desa Bu ya, desa kan banyak kasus seperti ini. Artinya prokesnya di masyarakat juga mungkin lemah Bu. Gimana untuk menekan itu Bu? Iya, jadi ya apapun ini kan harus penanganan dulu ya. Jadi ya tentunya ini perlu keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Jadi termasuk tadi Satgas Covid tingkat kecamatan, kemudian tingkat desa, karena desa pun punya Satgas Covid. Ini untuk selalu memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat kaitannya dengan protokol kesehatan. Jadi seluruh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, sampai dengan para pejabat-pejabatnya, kades, camat, pokoknya mulai hari ini dan seterusnya ini tetap yang namanya edukasi kaitannya protokol kesehatan harus dilakukan. Dan kita juga saat ini menggencarkan yang namanya operasi justisi, baik di tingkat kabupaten dengan jajaran Satpol PP, TNI, Polri, sampai dengan tingkat kecamatan dan desa. Dan sekarang bagi mereka-mereka yang melanggar sanksi protokol kesehatan yang terjaring di dalam operasi justisi, ini langsung kita lakukan rapid antigen di tempat gitu. Pokoknya nggak pakai masker, melanggar prokes ini langsung tanpa babi bu nih, langsung kita swab, kita cek positif atau negatif. Apa sih Bu? Makasih Pak. Nah, pertanyaan
kita penuhi. Iya. Jadi untuk pelajar sendiri sudah berapa persen? 3,9%. 3,9. Itu sejumlah 3.790 pelajar dari target itu sudah kita vaksinasi. Setelah ini begitu vaksin kita habis, kita lapor melalui Smile itu, manakala ada kita bagi, baik untuk lansia, pelajar, masyarakat rentan, dan guru kan ikut pelayan publik. Pak, tadi berapa pelajar berapa Pak? Baru berapa? 3.790 kalau Targetnya 3,9%. masih kecil Pak ya? Iya. Target tahu tak delok. Targetnya kan pelajar kita kan banyak ya. 95.280. Tapi akan terus ya? Terus kita pokoknya datang habiskan. Tidak ada pilihan lain. Misalnya seperti kali ini, kemarin puskesmas sudah habis, sekarang habiskan jatahnya Kodim. Itu Kamis Jumat, Rebu dibagi, Kamis Jumat habis 22.000 dosis. Nah, siapa saja remaja ini. Kalau capaian total berapa Pak? 30,9, hampir 31%. Ya, kita genjot terus. Yang udah 31. Iya, 31. Kasus aktifnya Pak masih itu nggak Pak? Kasus aktifnya kita kalau ini sudah berkurang kan, ini sudah berkurang 90, berkurang 90 dari kemarin kan 100, hampir 200 ya. Iya, Sekarang iya. sudah berkurang Pak, lagi. ini kan 90 yang di swab, yang di PCR positif 20 Pak ya? Oke. Tapi semuanya OTG ya? Antigen maupun PCR semuanya harus Isoter ya? Ya. Oh iya. Ya, terus kenapa 10 hari? Itu karena CDC, Center for Disease and Prevention itu bilang kalau OTG dan gejala ringan 10 hari. Kalau sedang tambah 3 hari. Kalau berat 20 hari. Nah, Oh, jadi iya. kita yang minimal komen Siap. daripada ini ya, penting kesehatan, aspek kesehatan sudah, masyarakatnya juga nggak resah, anak-anaknya juga malah bikin sehat. Dan Satu lagi Pak, ada pelacakan nggak Pak? Ini kan orang tuanya Ada. juga, berapa orang Pak sih yang dilacak Pak? di tracing baru dari keluarga negatif semua. Negatif semua. Yang kemarin negatif negatif semua. Oke. Berkenalan. Satu lagi yang di SMP 3 berapa Pak? Yang SMP 3 isolasi 61. 61 ya, besok pulang ya Pak ya? Iya. Yang di PCR 8 Positif. positif. Oh. Terus yang nganunya juga terus kita Tetap tracing. isoter semua. Ya ada kendala geografi, ono beberapa sing nggak mau itu ya memang ada ya, Iya, ya iya, itu iya. wajar lah. Iya Pak, Kita makasih Pak. optimis. Moga-moga aman Pak. Turun. Hati-hati ya. Pak. Bapaknya nunggu. Monggo hati-hati ya. Ada